Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ci dan Puan, kita berharap Anda dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Jadi kayak pidato ya. Ini cukup luar biasa bagi kami TV Info PKU yang akhirnya kembali menghadirkan Sudut Dindin untuk Anda. Kali ini ada Sudut Dindin on the show. Apa yang akan kita bahas? Sudut Dindin on the show. Selamat datang, Mas. Ya. Ini nama sebelum kita ngobrol sama Mas ini ya. Kenapa dipanggil Mas? Karena orang Jawa. Kalau orang lain manggilnya Wak ya. Ya, memang gitu. Jadi Ci dan Puan, perkenalkan ini adalah Mas Tono. Ini kalau Anda datang ke Kopi Nira Terkenang Seruput ya, sebenarnya banyak adalah terkenang seruput. Cuman yang terlalu ramai di pesan apa dibahas oleh hampir pelanggan loyalnya adalah Kopi Nira. Mas, Kopi Nira. Ya. Orang-orang tuh makanya kopi susu. Ya. Kemudian ada yang namanya, ya banyak lah dengan varian-varian kopi yang lain-lainnya. Ya. Kenapa Mas kemudian memilih untuk, ketika saya buka terkenang seruput, saya milih Kopi Nira? Karena menggantikan gula ke air nira lebih sehat. Oh gitu ya? Iya. Ternyata air nira lebih sehat ya? Ya, air nira itu rendah gula. Karena dia akan diolah menjadi aren. Nah, nira itu belum jadi gula. Sederhana sekali ini niatnya ya. Sehat di badan gitu. Gitu aja. Awal mula menjadi terkenang seruput, itu tahun berapa sih? Tahun 2019 awal. Masih baru berarti? Baru banget. Rasanya seperti apa dengan progres yang Mas punya gitu loh? Saya nggak percaya, Mbak. Bisa sebesar ini juga kan. Mungkin karena ya jalan Allah lah masih. Jadi tidak Puan, memang ini agak apa ya, kita tuh jadi kayak apa ya, jadi kayak birokrat gitu ya. ini memang namanya pertama kali untuk kita ngobrol bersama dengan Anda soal Ci dan Puan ini terkait dengan entrepreneur. Jadi memang nanti akan dibantu oleh editor kita yang baik hati untuk melihat seperti apa sebenarnya progres terkenang seruput di awal, kemudian masuklah ke terkenang seruput. Ini udah jilid 2 belum sih? Masih jilid 1. Cuman bukanya lebih panjang sekarang. Masih jam 3 sore sampai jam 12 malam. Sekarang dari jam 7 udah pas sarapan sampai jam 12 malam. Itu termasuk progres luar biasa loh Mas. Ya. Ketika penambahan jam buka. Ya. Alasannya adalah ketika buka jam 2 sampai jam 12, kenapa nggak dari awal kita buka aja jam 7 gitu? Itu karena pribadi saya juga masih belum siap karena saya masih di satu titik pekerjaan tertentu. Ini pulang kerja dulu baru apa gitu. Namanya juga masih kerja gitu. Itu aja, Mbak. Ini bicara tentang pribadi. Iya. Kan Awan tuh punya apa ya, semacam ada yang menyebutnya kalau pengusaha tuh titik balik, ada yang menyebutnya tolak ukur. Iya. Mas punya pribadi itu seperti apa sih? Saya yang dulu dengan saya yang sekarang. Kalau dulu ini kita konsepnya Anda sebagai pengusaha ya, bukan sebagai pribadi ya, bukan sebagai personal ya. Kalau sebagai personal kita jadinya curhat ya. Ya. Kalau ini enggak ya? Ya. Ini kalau sekarang lebih fokus, pengen lebih fokus. Jadi yang kemarin itu ditinggalkan. Jadi mudah-mudahan bisa berkembang buka cabang. Jadi nggak bercabang-cabang saya. Mas ada yang jadi Ci dan Puan kalau misalnya Anda menonton ini dan sebenarnya adalah pelanggan Kopi Nira juga atau pelanggan terkenang seruput, pelanggannya itu loyal. Ya. Itu dijagain gimana sih Mas? Berdasarkan rasa kah? Berdasarkan kayak kalau rasa boleh diadu ya? Enggak sih? Ya, kalau rasa boleh diadu. Yang pertama itu kedekatan saya dari dulu tuh saya memperkenalkan kopi dari meja ke meja, dari personal orang ke orang. Saya perkenalkan ke Kopi Nira. Nira itu apa begitu. Saya menjelaskan mendetail. Terus apa selera konsumen saya jaga. Misalnya dia Bapak penikmat apa? Kopi hitam apa kopi susu? Panas apa dingin? Saya atau rasa buah mau apa? Bapak mau strong atau apa? Saya membuatnya sesuai dengan keinginannya. Jadi setiap cangkir orang yang datang, pelanggan saya tuh, saya tanya, walaupun baru mulai, baru pemula gitu main ke sini, saya tanya, jadi sehingga seleranya tuh terjaga, dia maunya ini, terus
Kalau dapat dia besok balik lagi dengan takaran yang kemarin. Jadi apa rahasianya kalau ketika dia mining tuh kok balik lagi jadi loyal? Saya membuatnya sebenarnya seperti apa yang dia mau gitu. Jadi kalau kita kan biasanya namanya kopi kan ada takaran ya Mas. Ya. Misalnya kayak takaran ini, takaran ini, takaran ini. Tapi Ya. ketika Bapak yang itu datang, takarannya berbeda dengan yang kita punya Berbeda, standar. berbeda. Dan itu disesuaikan. Saya sesuaikan karena dari personel tadi perkenalan kita dengan kopi, dia sudah bilang ini begini, maunya strong, maunya kopi susu atau apa. Ya kita coba tawarkan produk-produk yang mendekati apa dia. Jadi sudah sesuai, pasti insya Allah dia balik lagi. Ini udah sesuai Mas, udah enak Mas. Mas, itu kan proses untuk misalnya berpindah dari nanti, ini tadi ya, C dan Puan kita kasih nanti beberapa cuplikan kopi nira yang sebelumnya ketika Mas jaga dengan yang saat ini gitu ya, nanti kita akan lihatkan kepada Anda dalam cuplikan videonya. Tentu ada, apa ya, kalau kita nyebut tuh ada, apa sih kalau kopi itu dicoba dulu Mas? Maksudnya tuh sebelum kita menciptakan satu produk kan ada trial and error-nya dulu. Itu prosesnya panjang nggak sih? Enggak. Saya dari air gula kan saya racik sendiri, sehingga saya tahu nih ini gulanya takarannya manisnya seperti apa. Karena sering mungkin ya membuat saya, jadi instan aja saya kalau misalnya membuat sesuatu itu saya racik jadi udah. Tapi ada tolak ukurnya, misalnya dia minta menu baru seperti warung sebelah, mungkin kan? Oh Mas ada nih warung sebelah, kita buat juga di warung kita menu baru seperti itu. Tapi saya udah ada referensinya gitu. Coba. Ini ada beberapa referensi yang kemudian digunakan gitu ya. Di sini. Kemudian dijual dengan caranya atau cara kita sendiri. mana? Teknik kita mungkin masih manual. Nah itu dia yang menjadi unik. Jadi C dan Puan, kalau Anda datang ke makanan seruput, mesin presnya itu manual ya, nggak pakai mesin ya. Masih manual kan. Itu nggak sulit Mas untuk apa ya, memberikan satu takaran yang sama gitu. Sulit juga. Sulit, tidak sulit juga. Sulit apa sulit gitu ya. Kalau biasa megang alat manual, mungkin tidak sulit nih. Tahu dia takarannya. Gitu aja. Sulit tidak sulit, sabar aja lah ya gitu. Iya. Mas, ada beberapa produk kayak di depan kita ini sekarang, itu ada namanya orang ketiga. Ya. Ada yang baru, ada karamel macchiato. Nah, ini kan ada, jadi kalau Anda lihat C dan Puan gitu ya, model-model apanya sebenarnya konsep dari nama-nama menu ini ada yang unik gitu ya. Ya. Ada kopi orang ketiga, ada kopi kenangan mantan, ada seruput ya. Ini yang menjadi best seller, the third best seller di terkenal seruput itu dia. Ya, tinggal nggak sih? Ya, seruput, mantan, kopi nira, itu yang ketiga yang tidak ada di tempat lain. Oh, kenapa nggak ada? Ya, karena saya inovasi. Biasa kopi susu gula aren, gitu kan. Kemudian pelanggan, Mas, ada menu baru nggak, gitu kan. Ya, dari orang ketiga ini memang biasanya manisnya pakai aren. Tapi di dalamnya ada campuran khusus kita kan. Yang memberikan nama itu pun pelanggan. Ini aku ciptain sesuatu nih, tapi aku belum tahu namanya. Ya udah, apa bagusnya? Udah kopi susu orang ketiga karena udah ada mantan gitu. Gitu aja. Ya udah. Sederhana. Ya, sederhana. Ya. Kadang-kadang itu banyak. Besok buat kopi prahara Mas. Prahara rumah tangga. Ini udah game. Prahara tuh ada lagi prahara. Keep ya, yang ini ya. Kalau misalnya Anda mau tahu ya silakan dicoba. Yang belum pernah coba, yang loyal ya tetap loyal lah gitu ya. Jadi Mas, orang tuh kalau melihat kita berubah dari keren nih Mas Tono nih, apa segala macam gitu ya. Kesulitannya ketemu nggak sih? Ada kesulitan tersendiri nggak sih? Berubah jadi keren apa berubah jadi buruk? Kan banyak kan beberapa bilang keren, keren tuh Mas Tono tuh bisa begini, bisa begini, bisa begini. Bisa begini diartikan apa? Baik dong. Bukan arti dari warungnya atau pribadinya atau warung dong. Kalau pribadi kan jadi curhat dong. Ya, bukan. Kalau dari warung. Kalau orang bilang keren ya alhamdulillah. Sebenarnya yang bilang keren itu juga pelanggan yang setia ke kita, yang sudah mendoakan kita bertahun-tahun ya kan, supaya besar. Jadi ketika saya pindah ke tempat baru ini, wah alhamdulillah Mas ya sesuai kami harapan Mas. Jadi sebenarnya saya kesini itu memberikan fasilitas mereka yang
sudah dulu mungkin dinanti-nanti didoa-doakan gitu, lebih baik kan begini gitu. Jadi yang Ya, jadi dia merasa senang juga saya pindah ke sini ke tempat yang baru, merasa senang dia karena dia kadang-kadang kesehariannya memang di sini, memang di kedai kopi, tempat hayat. ini ngerasain tuh dulu Cidan Puan masih pertemuan seruput tuh yang kalau hujan dia masih kena tempian. Ya, dulu masih gerobakan. Iya, masih berwarna. Itu sekarang sudah menjadi satu kedai kopi. Nggak pernah mau dibilang kafe walaupun modelnya udah kayak kafe. Ya, Kenapa nggak mau dibilang kafe, Mas? biar rakyat. Sesederhana, tapi biar aja. Sesederhana itu apa ya? Maksudnya sesederhana itu definisinya ya. Kenapa nggak mau dibilang kafe gitu? Di tengah dengan gempuran-gempuran beberapa kafe-kafe yang memang memperhatikan segala sesuatunya untuk Instagramable, Mas juga memperhatikan itu no, otomatis. Ya, sebenarnya bukan Instagram member, tapi memberikan kenyamanan. Ya kan? Jadi kayak ya namanya kalau menurut orang Instagram kan ya udah nggak apa-apa, mau posting juga nggak apa-apa ya. Kita memang pure apa adanya aja gitu. Ya udah jalan gitu. Apa ada? Ayah, itu jalannya nih. Nggak Nggak pikirin mungkin apa ke depannya, mungkin ada yang dipikirkan ke depannya tidak jalan juga kita susah kan Mbak ya. Apa yang maksudnya yang dipikirnya adalah jalan ke depan susah itu contohnya seperti apa melihat hal itu? Itu apalah itu rahasia birahi wah. Ini kalau bicara tentang usaha yang memang Mas Tono bangun, itu adalah berdasarkan kepercayaan dan keyakinan kepada kekuatan yang maha kuasa. Iya. Ya, saya ngeracinya pun saya paham kopi itu bernyawa. Setiap senduhan yang saya senduhkan ke pelanggan itu dengan doa-doa yang baik. Supaya baik juga sampainya. Bismillahnya. Jadi setiap ngepres bismillah ya supaya sehat, enak ya kan. Syukur-syukur jadi rezeki langganan saya. Amin. Sederhana, bermakna. Jadi ada satu hal juga nih Cidan Puan yang memang menjadi rahasia juga ya. Nggak tahu apakah sudah banyak yang tahu atau belum. Seorang barista biasanya ngopi dong. Ngopi kan? Pengopi biasanya. Ya. Di mana-mana barista itu pasti mengopi. Kenapa nggak jadi barista? Iya, saya suka kopi. Saya pengen menciptakan kopi yang memang sesuai dengan selera saya, kan? Beberapa barista. Atau kenapa jadi barista ya? Ini hanya display Cidan Puan. Ini yang punya saya. Ini hanya display. Ini punya hanya untuk ini. Dan ternyata Mas Tono itu nggak ngopi. Gimana caranya Mas bisa menciptakan kopi yang disukai orang lain ketika Mas sendiri nggak ngopi? Jadi tolak ukurnya bagaimana ya? Dulu saya ngopi langsung kembung gitu. Cerita ini jujur aja ya. Ngopi kembung jadi nggak enak gitu ya. Ngopi kembung nggak enak. Kemudian dapat tawaran dikerja di salah satu kopi. Disitulah mulai tahu bagaimana benarnya membuat kopi. Dulu memang nggak pengopi saya. Sekarang pun mungkin bisa dikatakan bukan pengopi yang 3 hari sekali Mbak. Cuma sekali aja cukup gitu kan. Tapi saya perasa yang mungkin tahu gitu. Lebih perasa sih. Ya, lebih perasa. Jadi ketika saya jatuh cinta sama kopi nira waktu itu, kopi nira itu memang nggak naik di lambung. Nah, itu dari situ lah saya buat tadi. Kemudian dapat ilmu dari teman-teman semua, teman-teman barista. Ya kita perbaiki sampai ke sini di kedai saya bikin yang kalau saya sendiri minum tidak kembung ya kan. Apalagi orang lain gitu ya. Itu tolak ukurnya. Saya sendiri minum dulu tidak aman saya. Biasanya saya nggak kopi baik gitu. Nah, mungkin orang lain lebih bagus gitu. Ya alhamdulillah mereka bilang nggak perlu. Nggak ini gitu. Apa ya? Aman. Ini tuh jadi kayak bisa jadi kayak pelajaran yang kita ambil juga ya sebenarnya. Jadi Cidan Puan ketika kita bikin usaha yang kita jadi awalnya tidak memperhatikan income dulu. Enggak, saya di awal itu. Ya awal-awal memang perlu untuk memang kita berpikir untuk income, tapi itu bukan menjadi dasar berarti. Tidak. Membuat aja dulu yang bagus. Saya nggak mikirin income-nya apa. Malah saya mikir ini banyak coffee shop isinya anak muda mungkin ya. Saya nggak salahkan itu. Memang trennya sekarang seperti itu. Tapi ada juga kaum yang udah berumur itu enggan datang ke
ke coffee shop ke tersebut. coffee shop. Padahal sebenarnya Mereka mereka mau. tapi mungkin karena kebiasaan, nggak ada kebiasaan masyarakat kita mungkin kalau bergaul sama yang tua nih bergaul sama yang muda mungkin sulit ya kan. Ya udah, kenapa kedai kopi ya? Kedai kopi itu mencakup semuanya maksudnya. Menurut saya ya Mbak ya. Terus yang menu yang saya tawarkan juga bervarian memang dari menu kedai kopi sampai ke coffee shop. Jadi bisa masuk ke sini. Ya. Ada menu kedai kopi itu kayak kopi. Variannya banyak. Kopi ada ya, misalnya kita nyebutnya kopi ada, kopi kita nyebutnya di kopi ada. Americano panas gitu ya. Terus ada. Tapi ini memang wajib dicoba untuk kopi-kopinya dengan dasar atau dengan cerita dari owner atau founder sih yang kita Mas. Biasanya mau disebut apa sih? Terserah. Saya apa gitu? Sederhana aja Mbak. Sebut saya Mas saja. Mas, ketika ada satu kopi, contohnya saya di sini termasuk langganan juga Cedar Puan, ada satu kopi yang kemanapun kita pergi kita akan mencari ke sini gitu. Nanti ada banyak yang seperti itu yang harus datang, udah tahu tuh, seruput ya Mas, gitu. Dan ada orang ketiga ya Mas. Itu kan bentuk dari sebuah, kita bisa bilang kesuksesan ya Mas, untuk menciptakan satu rasa yang kemudian orang cinta gitu. Yeah. Apalagi yang mau Mas cari kemudian ke depan dengan kalau kita bahas tentang berharap ada tekanan seruput jilid 1, ada tekanan seruput jilid 2, 3 dan sampai 300 gitu ya. Amin. Tentu ada satu hal yang secara pribadi saya sudah bisa untuk saya sudah bisa untuk membuat satu rasa kopi yang berbeda untuk di Kota Pekanbaru ini. Apa lagi yang Mas cari? Kemudian bibit-bibitnya. Bibit-bibit maksudnya? Bibit-bibit kopi. Bibit-bibit yang akan membuat ya? Iya. Ya kan? Banyak saingan dong? Nggak apa-apa. Bibit-bibitnya itu kan nanti saya buka cabang ya, pasti itu. Nah, apalagi ya, mungkinnya nggak tahu saya. Apa ya? Yang jelas saya akan belajar terus. Belajar mengenal kopi lebih baik, ya kan? Saya sekarang kan banyak kurangnya tuh. Mungkin juga mengenal teh, nanti ke depannya saya akan ada meracikan teh, beberapa mesuk teh. Tehnya teh terbaik lah di Indonesia. Sudah mulai masuk ke teh ya? Ya. Ya itu ini depannya mungkin. Mulai di skill gak sih? Maksudnya akan berarti punya mimpi untuk tidak hanya sekedar kopi, tapi juga teh gitu ya? Ya, teh. Karena yang diminum masyarakat ini kalau nggak air putih, kopi, dan teh. Mungkin seperti itu. Mas, terakhir. Ini biasanya akan menjadi template pertanyaan terakhir untuk yang show dengan entrepreneur. Dukungan siapa yang paling apa ya? Ada kadang satu yang walaupun kita ya namanya entrepreneur ya, ada jatuhnya, ada susahnya, ada beratnya. Di tengah banyak sekali kelemahan-kelemahan ini, siapa yang beri support? Support terkuat yang siapa yang beri? Kalau kita bacanya Allah Subhanahu Wa Taala, udah pasti dong. Ya, iya. Dan di tengah itu kan kita punya hubungan dengan manusia dong. Ini siapa aja yang kemudian apapun yang kamu lakukan saya support. Apapun istri sama orang tua. Jadi apapun yang dilakukan support ya. Iya. Mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dong berarti. Iya. Boleh dong mengucapkan terima kasih sama istri, sama orang tua, sama pelanggan. Sebelum kita sudah dinonton kita di hari ini. Oke, terima kasih buat istriku tercinta dan orang tuaku tercinta serta pelanggan setia Tekanan Seruput dari 2019 sampai dengan sekarang, insya Allah akan maju ke depannya berkat doa-doa kalian. Amin. Amin. Dan Puan, dalam konten ini kita belajar bahwasanya tidak semua usaha harus berdasarkan dengan dana. Oke. Kita ketemu lagi di lain konten. Assalamualaikum.